Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of World, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua, pastinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membangun iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, terlebih dahulu saya akan mengajak kita lebih lagi untuk memuji dan mengangkat suara kita akan mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin, amin. Apapun keadaan kita, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita lebih lagi, kita akan memasyurkan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Benar Tuhan, apapun Bapa situasi, kondisi, keadaan hidup kami Tuhan, kami tetap mau percaya karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mudahkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua dan urapi kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, teman-teman yang setia yaitu di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap baik-baik dan sehat-sehat, dan saya berterima kasih yaitu karena saudara selama ini selalu mendukung program ini. Thank you ya, dengan segenap hati saya mengatakan terima kasih, dan saya harap yaitu program ini dapat juga yaitu disebar kemana-mana supaya siapa yang mendengarkan firman itu boleh juga diberkati oleh yang firman kita share atau yang kita berbagi melalui YouTube ini. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita doa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami kurang setia, Engkau selalu setia. Meskipun kami kurang percaya, tetap saja Engkau memberkati kami. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri mempermudah, yaitu untuk saya membawakan firman. Engkau sendiri mempermudah untuk setiap pemirsa mendengar firman dan mengerti firman. Dan juga sehingga kami berdua bisa sebagai pelaku daripada firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati dalam kehidupan kami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan topiknya hari ini judulnya adalah judul yang hot ya, yaitu dikatakan kendalikan lidah. Karena ibu-ibu nih biasanya dikenal dalam kalangan-kalangan, yaitu ibu-ibu yang suka cerita. Ada ibu-ibu yang gosip, ada ibu-ibu yang cerita, ada ibu pokoknya, oh kalau dia ibu-ibu, oh pantesan bawel, dia udah ibu-ibu sih, oh pantesan dia cerewet, udah emak-emak sih gitu ya. Biasanya orang tuh, anak-anak tuh suka ngomong demikian. Tapi bukan anak-anak juga, kita juga suka ngomong demikian. Tapi kita lihat apa yang Paulus katakan, yaitu di Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan saya perhatikan dalam kehidupan kekristenan saya sendiri, yaitu waktu kita kecewa, waktu kita marah, atau kita kesel, atau kita disakitkan, yang paling sulit adalah apa? Yaitu mengendalikan kata-kata di hati kita, kata-kata yaitu di kepala kita, yang seringkali kayaknya lebih nyaring, terus begitu, atau di hati kita kayaknya ada mulut satu lagi, yaitu, dan apa yang terjadi yaitu luapan emosi itu yang akhirnya keluar daripada mulut kita. Ya, meskipun hatinya kita puas, tapi pertanyaan saya, apakah ada sukacita nggak sih kalau kita udah ngomong gitu? Saya rasa sedikit banyak, ya kayak, aduh gue puas nih, tapi ada nggak sukacita, ada nggak perasaan damai dalam kita? Ya,
Bahkan yaitu kalau boleh saya katakan seringkali kalau udah berapa tahun lewat ya nggak usah bertahun-tahun lah. Kadang-kadang semalam aja udah rasa, aduh kenapa ya saya mesti mengatakan demikian. Ya jelas juga yaitu bahwa kita tahu luka fisik kita bisa lihat sembuhnya, tapi luka hati itu susah dilihat saudara. Dan seringkali kata-kata yang dilontarkan itu meskipun kata-kata tersebut kita bilang, sorry ya saya udah mengatakan demikian. Tapi seringkali kata-kata itu kita nggak bisa hapus langsung dengan kata sorry ya, atau nggak ada penghapus yang bisa menghapus kata-kata tersebut ya. Saya tahu ada seorang ibu tunggal, belum lama dia pisah dengan anaknya. Jadi saya suka perhatiin tuh anak kenapa kalau jalan kayak gini. Gitu, ngerti nggak? Kok jalan gini. Terus kalau ketemu, hai gitu. Udah nggak ada senyum, nggak ada apa-apa. Setelah berapa lama, saya baru dapat dengar dari orang lain mengatakan, oh dia baru berpisah dengan suaminya, baru berapa tahun berpisah. Lalu mamahnya itu, dia bilang itu bukan anak, ada anak lebih lagi. Enggak, itu anak tunggal. Terus segitu dia bilang kayak gini, iya karena kalau mamahnya tuh katanya kalau marah, setiap kali dia bilang kayak gini, kamu males, kamu tuh gak berguna kayak bapak kamu, dia bilang. Itu saudara saya katakan, itu membunuh anak itu jiwanya lebih cepat dari pedang bisa membunuh jiwa anak tersebut. Jadi hati-hati saudara, karena kata-kata itu bisa membunuh ya. Jadi kalau saudara lihat lalu kita mengatakan iya. Dan apa yang saya katakan, ini ibu ini adalah orang Kristen dan ibu ini datang ke gereja. Banyak juga orang mengatakan kepada saya, gimana ya untuk dapat kata-kata itu dapat berubah keluar dari mulut saya. Kayaknya meskipun saya Kristen, kayaknya kata-katanya gitu aja. Nah, ini yang saya harap dapat menolong saudara dan saya. Karena ini juga saya pun harus lewati. Sekali lagi segala sesuatu yang saya share sama saudara adalah secara pribadi pun saya lewati. Jadi nomor satu yaitu yang saya perhatikan dan ini tolong digarisbawahi saudara. Bagi semua orang, meskipun kata-kata saudara udah manis seperti apapun. Transformasi lidah diawali dari transformasi hati atau perubahan hati. Ingat, transformasi lidah kita mau diubahkan. Diawali dengan perubahan dari hati kita. Amin. Benar nggak? Ya, Yesus berkata kayak demikian. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Mereka di dalam Tuhan. Ya, seharusnya mengeluarkan perbendaharaan hatinya yang baik, yaitu kata-kata sesuai firman. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi orang yang sakit hati akan mengeluarkan barang yang sakit hati dari perbendaharaan yang sakit hati. Jadi artinya jelas, kalau orang itu kecewa, dia akan mengeluarkan kata-kata kecewaan, kata-kata yang negatif. Karena hatinya sangat kecewa. Orang yang marah, itu pasti keluar kata-kata caci maki yang penuh dengan kemarahan. Karena perbendaharaan hatinya penuh hanya dengan amarah. Orang yang sangat negatif hatinya, yaitu pasti keluar kata-kata sangat negatif. Karena apa? Hatinya penuh segala sesuatu yang negatif. Makanya Yesus mengatakan, karena yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hatinya. Itu ya dan amin. Tetapi apa yang keluar dari mulut, Matius 15:18, itu berasal dari hati dan itu yang menajiskan orang. Jadi orang menilai kita yaitu dengan apa? Dengan kata-kata kita, bukan? Ya, kita bisa ngomong, kasar banget orang tersebut. Iya kan? Karena apa? Karena kita dengar kata-kata kasar. Kita dengar yaitu orang mengatakan, negatif banget orang tersebut. Karena kita apa? Kita dengar kata-kata negatif. Atau orang tersebut yaitu, dia kerja komplain terus. Iya, karena hatinya penuh dengan keluh kesah, saudara. Ketidakpuasan dalam hidupnya. Makanya kata-kata keluar itu komplain terus. Ya, jadi kita lihat gimana hati itu sebetulnya mempengaruhi lidah kita. Ketika hati kita penuh dengan sekali lagi kemarahan, keegoisan. Kalau keegoisan, dia akan mengatakan, lihat gua dong gini, gua dong maunya gini. Dia nggak peduli orang lain. Dia akan bilang, ya pokoknya gua orangnya kayak gini, lu mesti ikutin gua. Dengan lain kata gitu. Orang yang iri hati, ya, kata-kata penuh dengan iri hati, kesombongan, dan semua hal buruk yang lainnya. Semua hal itu dapat mempengaruhi, yaitu sekali lagi dari hati, keluar ke mulut. Tapi kata-kata itu kita dengar akan mempengaruhi hati kita lagi, jadi double. Aduh, sorry, maksudnya bukan saya ketawa gimana, tapi coba deh dipikirin.
Benar nggak? Dari hati keluar ke mulut. Kita dengar kata-kata kita sendiri. Udah marah jadi tambah marah. Double. Ya, dari hati kita. Kita dengar sendiri pikiran kita dan juga ucapan kita. Ya, dan itu akan mempengaruhi keputusan dalam kehidupan kita. Dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Sama seperti tadi ibu itu, dia kecewa sama suaminya, maka dia apa? Dia utarakan melewati kata-katanya kepada anaknya. Dia kata, dasar kamu malas, you are useless, nggak berguna. Dia bilang, kamu exactly like your father. Dia bilang, kamu persis kayak bapak kamu. Kesian anak itu. Makanya dia jalan selalu gini. Dia nggak pernah tegak ini, saudara. Dia selalu jalan gini. Kesian, saudara. Dengan kata lain, yaitu hal tersebut dapat mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan anak saudara, dan juga anak-anak saudara ya. Coba deh saudara perhatikan berapa banyak kata-kata yang keluar negatif, yang marah dari mulut saudara, lebih daripada kata-kata berkat atau firman Tuhan. Kita bisa mengatakan kata-kata berkat dan firman Tuhan selagi kita doa. Maksimum dah 1 jam. Lalu kita hidup 8 jam ini, atau 10 jam ini, atau 12 jam ini. Perhatikan berapa banyak kata-kata, yaitu berkat atau firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Ini saya sendiri, saudara, saya sampai tulis, tahu nggak? Saking penasaran, saya tuh orangnya bilang kayak gini, wah saya mesti berubah gimana ya? Saya tulis aja. Setiap kali pikiran negatif, kita tulis, oh jam segini pikiran saya negatif, oh jam segini ini pikiran saya melayang-layang. Dan itu benar. Waktu itu Dr. Paul khotbah demikian, dan saya ambil tantangan itu, saya lakukan. Memang kayaknya nyebelin, tapi buat saya menyadari, gila saya bilang, seharian ya. Sampai bahkan waktu saya baca firman aja, pikiran saya tuh melayang negatif. Pikiran saya, aduh gue sebel nih sama nih orang. Itu saya tulis. Jadi itu yang membuat saya sadar, yaitu gila saya bilang kayak gitu, betapa jahatnya ya. Saya bilang pikiran tersebut bisa kena betapa jahat, makanya liciknya hati kita. Orang nggak bisa tahu. Kita diam. Tapi kita tulis saja, coba. Coba saudara. Ini sebuah tantangan bagi saudara sekalian. Untuk apa? Bukan nanti saya kasih tahu, kamu tuh jelek, enggak. Supaya kita dapat perbaiki diri kita. Waktu kita tahu kejelekan kita dapat memperbaiki kejelekan kita ya. Dan kalau saudara lihat ya, meskipun kita sudah berusaha untuk memulihkan sebuah hubungan yang terluka melalui pertobatan, pengampunan, perkataan diucapkan itu nggak bisa dikembalikan. Ya, kita tahu kekuatan kita sendiri, tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah, benar nggak? Yakobus 3, kenapa saya mengatakan tidak seorang pun? Karena berdasarkan Yakobus, apa yang ditulis firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasa, yang penuh racun, yang mematikan. Jangan lupa, saya katakan tadi mulut tuh, mulut 1, mulut 2 di hati, mulut 3 di pikiran kita. Dan lidah kita, ayat 9, memuji Tuhan, Bapa kita. Kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan, dan dengan lidah yang sama, kita mengutuki manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Dan mulut yang satu keluar berkat, mulut yang sama seperti yang saya katakan pada saudara juga bisa mengutuki. Hal ini saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Ya, hal yang sama kan kita bilang, cakep ya kamu, gitu. Dalam kita pas berantem sama dia, oh dasar lu orang geblek banget nih orang. Gue sebel banget, kalau bisa gue cekek-cekek, gue cekek-cekek dia. Nah, ya kan? Itu artinya apa? Mulut yang sama. Bingung kan? Nah, makanya itu penting saudara. Maka dikatakan gak ada orang bisa mengendalikan lidahnya. Kecuali jika saudara menyerahkan kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Makanya dibilang, itu jangan ada perkataan keluar kotor dari mulutmu. Susah gak? Susah. Tapi kalau kita mau belajar, kita pasti sanggup ya. Kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat sehingga kita dapat, yaitu apa? Hati yang baru. Makanya nomor 1, untuk dapat mengubah yaitu kata-kata kita harus mengubah terlebih dulu hati kita. Lepaskan hati yang lama, lepaskan hati yang penuh kedengkian, kekecewaan, sakit hati, kebencian, amarah. Kata kita pada Tuhan, Tuhan, saya mau lepaskan semua hati ini Tuhan. Hati saya yang lama Tuhan, yang penuh kebencian, penuh ini, penuh itu. Saya mau lepaskan sama Engkau Tuhan. Sederhana aja. Saya juga orangnya nggak bisa doa saya bagus-bagus kayak gitu. Saya bingung juga buat doa bagus-bagus. Kadang-kadang saya pikir ini doa saya gimana sih ya. Saya bilang kau tahu hati saya. Tapi saya perlu doa sama Tuhan. Karena Tuhan harus tahu apa yaitu keinginan hati saya. Makanya saya harus kata pada Tuhan, saya udah nggak mau sama hati saya yang lama ini. Pokoknya saya mau benar-benar berubah, Engkau berikan hati yang baru. Makanya ini yang Allah katakan kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel ya.
18 ayat 31. Dia katakan, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Tuhan sendiri mengatakan, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kenapa tidak? Makanya saya bilang, oke Tuhan, sesuai firman-Mu, Tuhan perbaharuilah hati saya dan perbaharui roh saya. Mazmur, Daud mengatakan, jadikanlah hatiku tahir, karena barangkali hatinya penuh banyak kekecewaan ini dan itu. Waktu habis setelah berzina dengan Batsheba ya. Jadi dia mengatakan, aduh Tuhan, buatlah hati saya ini tahir. Apa yang terjadi setelah berzina dengan Batsheba, dia membunuh suaminya Batsheba dalam salah satu itulah dia yang rencanakan. Setelah itu anaknya mati, penuh kekecewaan, penuh dengan segala sesuatu penyesalan. Makanya dia doa sama Tuhan, Tuhan jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Saya tahu hati saya penuh penyakit nih, ya. Dan perbaharuilah batinku, ya. Sekali lagi, Tuhan kau perbaharui jiwaku. Dan juga dengan roh yang teguh Tuhan. Berikan saya Tuhan roh-Mu yang teguh Tuhan. Berikan saya roh yang teguh di dalam firman Tuhan. Jadi kita lihat ya, sama aja saudara, seperti umpamanya saya minum air ini. Kalau umpamanya saya bisa lihat nggak gambarnya? Lihat ya. Oh, ada lihat tuh gambarnya ya. Ini saya bisa gambarin macam-macam. Saya mau warna merah, mau warna kuning, mau warna apa, terserah. Mau tulisan apa aja terserah. Tetapi kalau airnya beracun, coba. Biar warnanya kembang-kembang, saya kasih saudara. Mati nggak? Mati kamu. Ya kan? Mau saya ganti warna lain juga. Saya bilang, wah ini warnanya bagus. Pasti ini, itu. Tapi airnya air racun. Mau saya kasih orang siapa, semua mati. Begitu juga kita. Ya, kita seringkali saya mengatakan, makanya Yesus katakan yaitu yang penting kalau kita basuh, jangan di luarnya, di dalamnya. Itu yang Yesus katakan. Nanti Yesus katakan, ganti hati kita ini, benar nggak? Saya boleh mengatakan, oh saya membuka lembaran baru dalam kehidupan saya. Tada! Tapi saudara, yang kita butuhkan sebetulnya, memang lembaran baru artinya Tuhan memberi kesempatan pada kita. Tapi apa yang kita benar-benar butuhkan, semua satu dunia ini butuhkan adalah apa? Hati yang baru untuk kehidupan yang baru. Yaitu kenapa? Hati yang baru untuk siap menerima kehidupan baru yang Tuhan berikan. Itu kuncinya. Benar nggak? Makanya saya katakan satu dunia perlukan. Seberapa Kristen ya saudara, seberapa saudara nggak mengenal Kristus, tapi itu yang kita butuhkan. Hati yang baru untuk menerima kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Yaitu saudara, apa yang kita perlu lakukan, ini apa yang saya lakukan, gimana membereskan, yaitu Tuhan tahu, dari sebab itu datang ke mesbah Tuhan. Ya, datang ke mesbah Tuhan, lepasin. Jangan saudara mengatakan, aduh entah kalau gue bilang sama Tuhan gue benci si Ani, aduh entah Tuhan gimana. Katakan, Tuhan saya tahu, saya nggak boleh membenci, tapi ampuni saya Tuhan, saya telah membenci si A, si B, si C. Saya telah kecewa kepada si A, si B, si C. Tapi saat ini Tuhan, saya mau serahkan seluruh kebencian saya, kekecewaan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni mereka. Saya mau mengampuni si A. Saudara sebutkan, saya mau mengampuni si A. Saya nggak mau lagi kecewa kepada si B. Saya mau mengampuni si B yang telah menyakitkan saya. Saya nggak mau lagi Tuhan dendam sama si C. Saya mau mengampuni si C. Karena saya tahu Tuhan, Engkau melakukan demikian buat saya. Saya dengan iman, karena kekuatan saya nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan dengan iman, saya melakukannya di dalam nama Yesus. Bisa saudara melakukan demikian. Itu apa yang saya lakukan sih saudara. Makanya saya katakan, apa yang saya katakan itu sebetulnya telah saya lakukan. Ya, makanya dikatakan, gimana? 2 Korintus 5 ayat 17. Benar, itu apa yang saya lakukan. Sampai satu hari, saya benci, saya ingat banget. Saya nggak suka sama tuh orang, saya benci banget. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, ini kesaksian saya. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana ya saya jadi Kristen ya? Kayaknya saya pelepasan, itu tuh ada zaman pelepasan lah, isi surat, pelepasan gitu, dibakar lah segala macam kamu udah. Ya tapi saya kayaknya udah bakar 10 kertas tuh kayaknya masih aja tuh sakit hati di hati saya. Jadi apa yang saya kerjakan, saya bilang, udah Tuhan, saya nggak mau doa bagus-bagus lagi Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya salah. Tapi saya mau melakukan firman-Mu. Saya mau taati firman-Mu. Saya mau mengampuni si A di dalam nama Yesus Kristus. Terserah orang bilang apa, saya mau mengampuni si A di dalam nama Yesus Kristus dengan iman dan saya telah melakukannya. Tahu saudara, udah kan lama nih nggak ketemu. Satu hari saya ketemu orangnya. Orang itu dia bilang, wih apa kabar? Oh, saya bilang, baik, saya bilang nggak apa-apa.
Lalu hati saya tuh sedih loh ngelihat ya. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, apa hati saya sedih ya? Saya bilang gitu. Saya bilang, iya ya, dia bertindak demikian karena dia nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya dia bertindak demikian. Saya percaya itu bukan kuat kuasa saya. Saya percaya itu karena saya izinkan Roh Allah bekerja dalam saya. Sehingga saya bisa melihat orang tersebut sebagaimana Tuhan melihat dan dapat melepaskan pengampunan. Bahkan ya itu saya bisa bicara normal sama dia. Saya no problem sama dia. Waktu dia ada masalah bahkan saya bisa menolong dia. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya. Saya bilang kayak gitu. Nah, itu suatu kesaksian buat saya. Hal yang kecil yang orang lain gak banyak yang tahu ini. Tapi buat saya itu suatu mujizat yang besar. Buat saya. Meskipun saya nggak lihat orang mati hidup, apa-apa, tapi buat saya dapat mengampuni sebuah kesaksian yang besar. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, jadi hidup baru artinya hati yang baru, kita juga memiliki jiwa yang baru, roh yang baru daripada Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada Kristus, biarlah Kristus yang mengurus segala sesuatu kejelekan tersebut. Bagian kita hanya melepaskan kejelekan itu kepada dia. Sehingga dia bisa menghapus dan memberikan awal yang baru. Amin. Saya akan teruskan lagi. Nomor 2 adalah setiap hari, satu hal yaitu memberikan pada Tuhan. Tapi besok juga, setiap hari kita, saudara dan saya, harus mengambil keputusan untuk berubah. Benar nggak? Kemarin sudah berlalu. Tapi hari ini hari yang baru, tetap saya harus mengambil keputusan untuk berubah. Yaitu dengan saya apa? Pagi-pagi persembahkan hati saya, pikiran saya, lidah saya kepada Tuhan setiap hari. Itu kerjaan setiap hari, saudara. Benar kerjaan setiap hari. Karena setiap hari kita ketemu orang yang kita nggak tahu. Kita suka, kita sebel, kita nggak tahu masalahnya apa, kita nggak tahu apa yang iblis coba untuk membuat kita marah. Benar. Dari sebab itu setiap hari kita harus serahkan itu kepada Tuhan dan kita mengatakan Tuhan, pokoknya saya sudah mengambil keputusan Tuhan. Untuk saya tidak berbicara nonsens, tapi saya serahkan nih lidah saya kepada Engkau. Apakah dengan demikian ada aja, yaitu bisa keceplosan, kesalahan, atau emosi terpancing? Bisa, saudara. Karena perubahan itu, kalau saya yang jalani, itu bukan satu malam besok, wah besok saya jadi orang kudus. Enggak, karena apa? Maunya demikian, karena tubuh kita ini masih daging yang lama. Amin, saudara. Dari sebab itu, di Mazmur katakan, semoga ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, kekuatanku dan penebusku. Itu yang saya doakan setiap hari ya. Semoga ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu Tuhan. Ya, dan benar-benar kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidahnya. Artinya setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutmu. Ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu bagus. Tuhan mengatakan, awasi mulutmu. Tapi Daud mengatakan, ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga. Berjagalah pada bibir. Keren kan itu? Keren banget, dah. Buat saya itu luar biasa. Tuhan mengatakan demikian. Daud terus serang aja. Aduh Tuhan, ya udah dah, kamu jadi penjaga bibir saya, penjaga mulut supaya saya minta pada Roh Kudus, benar nggak ya? Supaya yaitu kita jangan melanggar firman Tuhan. Dari sebab itu yaitu sesuaikan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, artinya apa ini saudara? Segala tulisan, semua firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajari kita, untuk menyatakan kesalahan kita, bukan kesalahan orang, kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang, yaitu mendidik saya dalam kebenarannya. Ya, dari sebab itu banyak firman-firman yaitu mengenai mengenai kata-kata seperti Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengatakannya, seperti yang ibu tadi, kamu tuh gak ada gunanya, kamu seperti bapak kamu malas, maka terjadilah. Akhirnya ibu sendiri yang makan buahnya, bukan? Kita mengatakan anak kita, dasar nih anak bandel banget kayak 12 gila setan. Lama-lama anak itu kayak gila setan. Ya ibu juga kan yang kepalahan. Jangan lepaskan kata-kata berkat, amin. Dari sebab itu penting, yaitu setiap hari baca firman Tuhan, yaitu hafal firman Tuhan,
Supaya apa? Kata-kata kita sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di sini, Daud lagi mengatakan, dalam hatiku menyimpan janjimu. Jadi dalam hatiku menyimpan yaitu firman-firman Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Supaya jangan kata kita melenceng atau kaki kita melenceng. Amin saudara. Dari sebab itu Kolose 4 ayat 6 banyak sih firman Tuhan. Saya kasih saudara supaya ini membangkitkan saudara. Ya, Kolose 4 ayat 6 ini ayat terakhir saya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi bukan dengan kutukan tapi penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Amin saudara sekalian. Sampai situ saudara, dan saya harap firman ini membangkitkan saudara. Ya, firman ini memberitahu sekali lagi segala sesuatu firman yang saya bawa itu ya saya lewati. Makanya saya bisa bawa firman-nya ya saudara. Kita semua manusia, kita ada up and down, kita semua ada, kita lagi di puncak kesenangan, ada juga waktu kita kesulitan. Ada juga yaitu waktu kita merasakan lagi down atau merasa kecewa, sakit hati, putus asa dalam kehidupan kita. Kita semua lewatin saudara. Ada waktu kita terima berkat, tapi ada waktu juga yaitu saudara mengatakan, aduh kenapa ya saya izinin itu orang kok mencuri dari saya. Ya, atau kita mengatakan, aduh kenapa sih kok saya kayaknya bulak-balik yaitu ditipu orang. Ada aja saudara. Tapi intinya ialah apa saudara? Di dalam segala sesuatu up and down kita, tetap kita berserah pada Tuhan. Hati kita tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga yaitu kata-kata yang keluar dari mulut kita tetap selaras dengan firman Tuhan. Amin. Dan itu dapat memberkati diri kita sendiri. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau sangat baik, selalu baik Tuhan. Ampuni dengan setiap kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut kami. Ampuni kami Tuhan dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang penuh dengan marah, kata-kata yang penuh dengan kutukan Tuhan. Bahkan Tuhan, kata-kata yang belum terucapkan yaitu kata-kata di dalam hati kami Tuhan. Di mana hati kami berbicara tentang kekesalan, kekutukan, amarah, pikiran kami juga berbicara, tubuh kami ini semua berbicara Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan biarlah darah Yesus menyucikan kami, membasuh kami dari segala dosa-dosa itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami tarik turun setiap kata-kata negatif yang telah kami keluarkan, setiap kata-kata kutuk, amarah, di dalam nama Yesus pada saat ini kami sehati, kami tarik turun setiap kata-kata yang tidak sejalan dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan yaitu kata-kata berkat. Kami mengatakan biarlah segala sesuatu itu baik-baik dan sehat-sehat sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mati dan kehidupan kami dan mati kami, masa depan kami semua telah di tangan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan bagi kami dan seluruh rumah tangga kami. Kami tahu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan, kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan pada saat ini juga kami mau melepaskan berkat kepada anak-anak kami, cucu kami. Kami berterima kasih Tuhan, yaitu anak kami itu baik, cucu kami baik, anak kami pintar, cucu kami juga pintar Tuhan. Dan seluruh rumah tangga kami berhasil. Seluruh rumah tangga anak-anak kami, cucu kami dan seluruh keturunan kami berhasil di dalam Engkau. Karena Engkau adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, dan saya percaya Tuhan, Engkau telah memberkati saya dan seisi rumah tangga saya. Karena kami mau beribadah kepada Engkau, melayani Engkau seluruh kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, saya lepaskan Tuhan berkat rohani dan berkat jasmani kepada saudara sekalian semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan tinggal diam dalam saudara. Perlindungan Tuhan selalu melindungi saudara. Kesehatan yang melimpah juga dalam kehidupan saudara. Dan juga berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Mantap, maju terus. Yang lalu-lalu lewat-lewat semua dah. Ya, tapi maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.